Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman selama 4 tahun pertama bekerja di Hong Kong. Pasti kalian sudah baca thumbnail dan judul video kali ini. Jadi saya akan berbagi pengalaman kepada kalian, bagaimana saya melewati selama 4 tahun pertama dan bisa bertahan selama 4 tahun dengan situasi pekerjaan yang bisa dibilang ruwet. Kalian membayangkan 4 rumah saja itu sudah pusing, apalagi saya yang menjalani. Tetapi di balik semua pekerjaan yang saya jalankan selama 4 tahun pertama di Hong Kong, itu menjadi motivasi buat saya untuk bekerja dan tetap terus bertahan karena kebutuhan yang mendesak saya dan tetap bertahan di situasi seperti itu. Dan pertama, sebelum saya masuk pada inti-inti dari cerita kali ini, pertama saya itu masuk di Hong Kong pada tahun 2010, dan pada waktu itu perpindahan masa yang mana kalian harus menggunakan dari 2019 itu sudah diproses dan 2010 itu berlaku untuk KTKLN. Nah, pas masuk di Hong Kong itu ya namanya masih baru kan ya, jadi ya tetap jalani pekerjaan yang menurut orang lain, menurut orang di luar sana itu udah nggak benar, itu udah nggak fair, itu udah nggak ikut peraturan yang sebenarnya. Cuman namanya kita masih baru kan, jadi ya sudah tetap bertahan gitu. Dan pertama kali masuk di rumah majikan, kalau mau dilihat sih, kalau bisa dibilang itu sebenarnya yang majikan seperti itu baik. Dan kenapa saya bertahan selama 4 tahun, kan semua manusia kan gak ada yang sempurna. Tapi ketika saya masuk di rumah majikan pertama itu, saya langsung diberikan kartu rumah ya, kartu building. Itu kan ada nama building sama nama saya juga udah tertera di situ. Jadi saya diberikan kartu itu, kalau mau masuk keluar gedung gitu itu ada untuk putnya, jadi kita ada kuncinya, itulah kunci gedung ceritanya. Terus waktu itu langsung diberikan kartu itu, pertama masuk ya diberikan kunci rumah dan diberikan patadong yang jumlah isi di patadong itu $200. Jadi itu persiapan ya, namanya saya masih baru kan, bersyukur sekali seperti itu ketika saya melihat sekarang ada yang teman-teman tidak diberikan kunci, apalagi kartu rumah seperti itu. Jadi di situasi itu saya bersyukur karena berarti saya dipercaya seperti itu. Nah, pas masuk ke dalam rumah, melihat situasi rumah sih aman, nggak ada pernak-pernik anak-anak, nggak ada apa, karena saya memang berada pertama di Loyan Ka yang masih Kin Hong, maksudnya orang udah 60 ke atas tetapi masih kuat. Jadi majikan dulu saya itu sekitaran yang waktu pertama datang itu sekitaran 70-an tahun dan 60-an tahun yang perempuan. Dan tetapi di kontrak itu ada anak-anak gitu. Jadi saya sedikit bingung waktu itu, kenapa? Karena di situ tidak terlihat ada mainan anak-anak dan sebagainya ya, tetapi namanya kita baru masuk ya enjoy aja gitu, jalani. Nah, pas pertama masuk, namanya mungkin ya majikan mau ngambil hati kita juga seperti itu. Jadi saya langsung diberikan setengah pas mau makan siang gitu ya, siang atau malam waktu itu, langsung diberikan setengah daging, setengah badan ayam. Jadi itu kayak beli steam yang asin itu, pasti kan ada tahu yang udah di steam tetapi asin, dia kasihnya itu setengah dari satu ekor ayam, setengah ekornya itu diberikan semua ke saya. Dia bilang kamu makan ini, kata dia gitu. Jadi ya saya terus positive thinking terus, karena namanya niat saya bekerja ya
tetap saya positif thinking, bersyukur dia kasih makan saya seperti itu gitu. Jadi dan saya juga masih harus belajar bahasa dan harus menyesuaikan diri. Jadi di majikan pertama itu masuk, respon mereka baik dan respon saya juga baik ke mereka gitu, karena mereka penyambutannya seperti itu. Dan di majikan lama itu, di majikan pertama saya mendapatkan kamar sendiri, jadi ada toilet sendiri, lemari ada yang kayak di bawahnya lemari, di atasnya tempat tidur, jadi di situ ada kipas apa semua fasilitas terjamin ya kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya enjoy menjalani hari-hari pertama saya. Nah, lambat laun saya masuk hari aku udah lupa itu hari apa, tetapi setiap itu udah kesananya itu aku tiap hari Rabu Kamis ke rumah anaknya yang pertama. Nah, disinilah mulai dari cerita kenapa aku bekerja di 4 tahun itu, bekerja 4 rumah, dan itu aku bertahan selama 4 tahun. Nah, di hari mulai aku bekerja itu, di situ juga ternyata itu rumah anaknya, yaitu waktu itu di Maonsan, itu rumah dekat Maonsan Plaza, itu rumah anaknya. Jadi aku ke rumah anaknya untuk membantu, tetapi sama majikanku juga ke sana gitu. Jadi kayak membantu anak-anaknya, soalnya anak-anaknya kan di situ ada cucunya ada 3, jadi aku harus bantu. Dan di situ juga ada pembantu. Nah, di situ ada pembantu Indonesia, jadi kita kayak chemistry-nya dapet. Jadi kan ya udah enjoy aja gitu ya, nggak apa-apa. Aku tuh nggak kepikiran seperti yang kalian, kok masih bertahan, kok kamu mau kerja di lain rumah selain rumah yang ada kontrak gitu. Jadi namanya kita menjalani, dan saya juga enjoy, nggak masalah menurutku nggak masalah. Yang penting majikan jangan sampai mukul saya, itu prinsip saya untuk ketika saya datang di Hong Kong untuk bekerja seperti itu. Jadi udah enjoy aku bekerja di situ, dan setelah aku sudah mulai bantu, dan aku juga chemistry sama pembantu yang Cece yang di anaknya juga oke, jadi ya enjoy aja seperti itu. Ya sudah, setelah aku udah mulai kesana bekerja di anaknya, membantu anaknya itu setiap Rabu dan Kamis, jadi udah terjadwal seperti itu. Jadi ya sudah. Nah, beberapa bulan kemudian saya disuruh lagi ke rumah, saya ikut majikan saya ke rumah anaknya yang satu lagi. Nah, ini dari Maonsan ke Tu Ken Leng. Jadi Anda bisa membayangkan dari Maonsan ke Tu Ken Leng itu berapa stasiun yang harus aku lewati kalau naik MTR seperti itu. Nah, sampai ke sana pertama kan ya namanya kita ikut majikan kan, ya udah ikut aja, dia mau kemana, dia panggil kemana kita ikut gitu. Sampai di sana juga ada Cece, tetapi di situ ada Cece Filipin gitu. Jadi karena aku juga orangnya suka membaur, jadi ya tetap meskipun sama Filipin, jadi tetap enjoy gitu bekerja. Jadi nah, di situ saya bekerja itu setiap hari kesananya udah mulai rutin ya. Maksudnya ketika pekerjaan ini udah mulai rutin, ya saya sudah terjadwal ini hari ini kemana, terus. Jadi selama 1 minggu itu Senin Selasa aku ke rumah anaknya yang di Tu Ken Leng, dan Rabu Kamis aku bantu anaknya yang di Maonsan. Nah, singkat cerita kan tadi di kontrak aku bilang dari awal, di kontrak kan ada anak, ada baby gitu kan. Nah, ternyata anak majikanku ini ada 4 anak. Nah, satu yang di Maonsan itu, yang satu lagi di Tu Ken Leng, terus yang satu lagi itu di Kowloon Tong. Nanti akan saya cerita nanti. Dan yang terakhir ini ternyata istrinya dia dapat orang Thailand, maksudnya orang Cina daratan gitu. Jadi terus mereka juga masih di Cina, jadi namanya orang Cina untuk masuk ke Hong Kong kan mereka juga belum kayak kita langsung bisa dapat KTP gitu, mereka harus keluar masuk Hong Kong. Nah, ternyata yang di kontrak itu anak yang bungsu ini, yang ada di kontrak saya itu untuk menjaga anak dia yang masih bayi. Tapi karena kan di Cina jadinya waktu itu aku 1 tahun
pertama aku nggak fokus untuk ngurus anak ini gitu. Dan kemudian selang waktu berjalan seperti itu, aku udah rutinitas udah seperti itu. Jadi Senin Selasa ke Teo Ken Leng, Rabu Kamis ke Monsan Plaza, dan ini kan pasti bertanya kok terus Rabu Kamis ya, Jumat Sabtu kemana? Nah, selang aku kontrak, namanya aku enjoy saja. Kenapa aku enjoy di situ selama 4 tahun meskipun kerja banyak, nanti akan saya ceritakan di video berikutnya. Tetapi ini aku mau menceritakan di mana saja aku bekerja di 4 rumah yang aku bilang, 4 rumah gitu. Jadi kan tadi aku udah bilang Senin Selasa di Teo Ken Leng, Rabu Kamis di Monsan Plaza. Nah, ini Jumat Sabtu kemana? Nah, waktu kontrak masuk kontrak ke, udah mau habis kontrak kedua, di Jumat ini, waktu itu kan mungkin pembantu di anaknya yang di Kowloon Tong ini kan dia libur cuti, jadi aku harus pergi ke sana untuk membersihkan rumah. Jadi aku ke sana itu setiap hari Jumat. Tapi di Jumat ini nggak selalu aku ke sana gitu. Jadi yang terfokus, yang selalu dan diharuskan itu udah rutin itu di Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ini yang memang rutin aku bantu ke sana gitu. Jadi semua anak sudah saya keliling. Nah, dan waktu hari Sabtu itu untuk pekerjaan saya mengerjakan di rumah yang tempat saya tidur. Jadi pengalaman selama aku bekerja di majikan pertama itu membawa saya tetap kuat menjalani meskipun saya bekerja selama 4 tahun itu. Kenapa bertahan selama 4 tahun nanti saya akan ceritakan di video sebelumnya, tetapi sebelum video sesudah ini gitu. Jadi tetapi di sini saya mau tekankan, saya bertahan di kerja 4 rumah ini karena saya berprinsip memang saya niat kerja, ingin bekerja dan menghasilkan uang tanpa, yang penting aku niatnya itu, yang penting aku enjoy bekerja gitu. Jadi kerja berapa rumah pun aku masih sanggup, yang penting lu jangan nyentuh saya, jangan mukul saya gitu. Kalau masalah omongan-omongan yang jelek lah, namanya aku juga masih baru, jadi tetap kita udah lewati yang namanya dicaci maki di ini dia itu. Dalam prinsip saya udah, yang penting lu mau ngapain, namanya kita ikut orang, lu mau ngapain akan ngata-ngatain gua aja terserah gitu, yang penting lu jangan sampai mukul saya. Itu aja sih prinsip saya ya, tapi belum tentu, tidak tahu kalian gitu. Jadi pengalaman ini saya bagikan ke kalian untuk bagi yang pemula juga, jika kalian yang baru bekerja di Hong Kong dan nonton video ini. Inilah pengalaman saya selama pertama masuk Hong Kong, dan saya menjalaninya itu selama 4 tahun. Dan kenapa 4 tahun nanti saya akan cerita di video berikutnya, karena nggak enak udah terlalu panjang, dan ini akan berlanjut. Dan makasih yang sudah nonton sampai di tahap ini, dan video berikut nanti akan ceritakan kenapa dan mengapa saya bertahan selama 4 tahun di rumah majikan pertama dengan bekerja di banyak rumah, di 4 rumah yang berbeda seperti itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton sampai di sini, dan see you next video. Bye bye.